Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Widya selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya Sheila akan mempresentasikan mengenai hasil dari finalisasi dataset saya menggunakan Google Colab, yang mana melanjutkan dari video sebelumnya. Nah, untuk finalisasi dataset ini, yang pertama, kita masih menggunakan variabel yang sama, yaitu mulai dari jarak ke pendidikan, ke wisata, ke kompetitor, ke jalan, jumlah kompetitor 500 meter, dan juga kepadatan penduduk. Nah, untuk ini, kita membuat data frame terlebih dahulu dari fitur-fitur yang ada, dan kita buat datanya itu dalam bentuk fiturnya X dan juga Y. Ini fitur yang udah dibuat dalam tabel. Selanjutnya, setelah didefinisikan untuk X itu, kita perlu menentukan potensi lokasinya dulu sebelum masuk ke spatial join untuk menentukan lokasi potensial. Nah, satu langkah yang nggak boleh dilewati itu adalah menyamakan sistem referensi koordinat atau CRS, yang dimana kita memproyeksikan datanya itu berupa GDF. Nah, di sini kita pakai yang GDF Coffee. Agar sama persis dengan grid utama kita yang dimana menggunakan CRS ini. Nah, di dalam dunia JIS ini atau analisis spasial ini, kalau misalnya koordinat atau layar itu berbeda, maka dipastikan analisis itu bakal meleset atau berujung error. Dan kalau misalnya berujung error itu, otomatis koordinatnya jadi nggak sama. Nah, kalau misalnya koordinat udah sama, itu kita pastiin bahwa koordinat sama, baru kita cari Excel di mana aja. Dan di dalamnya itu terdapat tiga copy menggunakan GPD S-join dengan predikat ke dalamnya itu indeks khusus, lalu kita beri label pada kolomnya. Nah, ini kita sebelumnya kita ubah dulu untuk kolomnya itu potensi if dan membuat target potensi dengan investasi dengan nilai kosongnya. Nah, diberi label 1 untuk hexagon presence dan diidentifikasi. Lalu untuk label 0 hexagon itu absence. Yang dimana kita perlu membuat data frame itu tadi dalam bentuk X yaitu fitur dan untuk Y itu target dari training data yang ada. Nah, tadi udah dijelasin juga bahwa kita perlu membuat CRS itu harus sama. Sistemnya itu koordinat CRS sama. Jadi kita menggunakan UTM. Nah, untuk UTM ini kita pakai yang GDF presence untuk yang kedai kopi. Lalu kita buat target potensinya itu dengan inisialisasi dengan nilai kosong. Dan untuk label 1 hexagon presence ini kita buat juga. Nah, selanjutnya ketika datanya udah kita buat dalam bentuk features dan target dari data yang ada, itu kita print terlebih dahulu untuk memudahkan kita membacanya. Nah, untuk printannya itu seperti ini, untuk X-nya, lalu untuk Y-nya seperti ini. Nah, setelah itu udah tadi kita print, selanjutnya adalah kita untuk fitur dan target itu kita perlu pisahkan dari training datanya. Nah, di sini kita mengujinya itu dengan menggunakan 80% data untuk mati dan 20% data yang untuk mengujinya. Nah, untuk pembagiannya ini kita mengimport fungsi train underscore test underscore split dari pustaka scikit ya scikit learn yang dimana ini parameternya itu test underscore size. Nah, test underscore size 0,2 dan untuk random setnya sama dengan 42. Lalu, verifikasi terakhir itu kita melakukan cetak ukuran data setelah kita bagi menggunakan property .shape. Nah, ini. Jadi kita verifikasi pembagian itu menggunakan shape, yang dimana kita udah buat porsinya untuk data latih dan juga data uji, yang terbagi dengan rasio 80 banding 20 yang ideal. Dan data ini adalah jumlahnya, untuk jumlah data latihnya 300 baris, dan untuk data ujinya 76 baris. Nah, selanjutnya ketika data untuk uji dan latih yang sudah siap, kita masuk ke yang sklearn ensemble import random forest classifier. Jadi kita mulai membuat modelnya yaitu model random forest dengan 100 decision tree. Nah, atau keputusan keputusannya di mana itu untuk bekerja bersama membuat prediksi nanti. Dan kita juga mengaktifkan opsi yaitu of underscore score sama dengan true. Out of bake score dengan metode validasinya itu internal. Nah, selanjutnya di sini kita ini untuk out of bake-nya, lalu kita latih model itu menggunakan data latihan tadi X underscore train dan juga Y underscore train. Dan di sini kita lihat hasilnya di print dan untuk langkah ketiga itu membuat prediksi pada data ujinya. Yang dimana data uji tadi kita menggunakan prediksi dan untuk nilai targetnya pada data ujian X underscore test-nya. Nah, setelah itu model dilatih, saatnya kita juga uji menggunakan model.predict underscore test yang tadi untuk pengujian si data uji ini. Nah, untuk menyeluruh, model memprediksi status potensi pada data uji yang sengaja kita simpan, yang dimana hasil prediksi itu kita dampung dalam variabel y underscore prediction. Nah, setelah itu, kita bandingkan hasil prediksinya dengan nilai target sebenarnya. Nah, untuk perbandingan ini akan memberi dengan fungsi accuracy underscore score yang dimana memberikan presentase keakuratan model secara umum, ditambah lagi fungsi classification underscore report untuk membedah metrik presisi, recall, dan F1 score untuk masing-masing label secara detail. Nah, ini adalah proses pelatihan modelnya.
Setelah kita uji data tadi, kita interpretasi model menggunakan shape values. Nah, dalam data science modern, akurasi tinggi itu nggak cukup untuk kita gunakan, tapi kita butuh explainable AI untuk membongkar kotak hitam dari model random forest kita. Nah, untuk itu kita gunakan pustaka Shape dan juga menggunakan Shape.explainer untuk mengexplain dari data kita nanti. Nah, untuk fitur saya itu kita hapus dari yang tadi dihapus, dan kita buat ulang fitur yang udah direvisi. Nah, ini kita ulang, kita revisi dengan kita tambahkan x_train dan _ref di akhirnya. Setelah itu kita ulang model yang terbarunya dengan rumusnya itu model revisi, revised, dan untuk random forest itu yang tadi kita mau revisi, untuk estimator saya itu 100 dengan random setnya 42. Nah, untuk prediksi model yang udah dilatih itu seperti ini, dan setelah itu ini di accuracy score untuk evaluasi kembali. Nah, ini adalah hasil model yang tadi diperbaiki. Nah, ini untuk shape-nya yang tadi udah udah kita import shape-nya, lalu kita gunakan, yang dimana kita cukup memberikan model dan data latih, nanti itu akan secara otomatis terpilih explainer terbaiknya. Nah, selanjutnya kita juga buat summary plot dari object explanation untuk kelas 1 dengan kita lakukan slicing yang ini yang titik 2,1, yang dimana untuk mengambil penjelasan khusus. Nah, selanjutnya kita jalankan shape force plot-nya. Ini adalah shape summary plot yang tadi kita gunakan. Jadi akan terbentuk dot-dot seperti ini. Nah, ini shape force plot-nya. Yang dimana itu grafiknya bekerja di tingkat individu. Jadi kita bisa melihat adanya kontribusi antar fitur. Nah, untuk ini yang kontribusi antar fiturnya, di mana warna merah itu mewakili fitur-fitur yang mendorong, sedangkan warna fitur-fitur yang mendorong model untuk menebak wilayah potensial, sedangkan warna birunya itu fitur yang menahan untuk ke arah tidak potensial. Nah, setelah kita buat summary plot-nya, dan juga tadi kita udah gunakan shape force plot-nya, selanjutnya adalah kita melakukan import pandas SPD. Yang dimana kita ambil nilai shape-nya itu secara absolut menggunakan np.abs. Yang ini, untuk kelas satunya. Lalu, untuk kita hitung rata-ratanya itu, kita menggunakan np-mean. Yang ini. Dan kita buat data frame-nya untuk melihat hasil dengan menggunakan df_bobot sama dengan pd.dataframe untuk features underscore yang udah direvisi dan bobot shape-nya itu tadi yang mean _abs _shape. Nah, lalu kita urutkan berdasarkan bobotnya. Kita urutkan secara descending, yang dimana langkahnya itu kita rata-rata tiap fiturnya kita bagi dengan total keseluruhan bobot lalu dikalikan 100. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, setelah itu untuk pembobotan selanjutnya itu kan tadi dalam bentuk persen. Nah, kita buat dalam bentuk desimal. Jadi kita ubah dari persen ke desimal menjadi seperti ini. Nah, setelah kita ubah menjadi desimal, itu kita melakukan scalar preprocessing import min max scalar. Yang dimana kita mengambil data fitur asli dari GDF with final UTM, dari data frame yang tadi sebelum kita split menggunakan tadi train underscore test yang seperti tadi. Nah, kita datanya itu harus berisi semua 1306 yang heksagon itu. Nah, selanjutnya, ini untuk fitur-fiturnya, lalu kita buat untuk balik skor fitur jarak dari 0 menjadi 1 dan dari 1 menjadi 0. Untuk datanya itu, kita gunakan for fitur in fitur underscore jarak, yang dimana kita print contoh data setelah normalisasi dan membalikannya, hingga untuk hasilnya itu seperti ini, yang udah kita normalisasi. Oke, nah selanjutnya kita udah melakukan normalisasi kembali, kita melakukan import contextly SCX dan import matplotlib yang dimana SPLT. Jadi kita kalkulasi semua skor yang udah kita normalisasi dengan features dan juga bobot chart itu, dan dimana kita masukkan kembali ke dataset utama dan kita proyeksikan ulang koordinat data kita itu ke web Mercator atau FPSG 3857 menggunakan .2CRS. Nah, ini kita konstruknya, kita ubah, kita normalize. Dan di sini kita juga tambahkan kolom skor total ke GDF underscore grid final UTM. Setelah itu, ini tadi yang kita proyeksikan ke web Mercator FPSG. Dan kita buat peta potensi interaktifnya dengan menggunakan heksagon yang lebih cerah untuk skor potensi yang paling tinggi. Jadi semakin cerah warnanya, maka potensinya itu akan semakin tinggi. Sedangkan ketika warnanya semakin gelap, maka potensinya itu akan lebih rendah. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Ini adalah data akhir dari yang kita analisis, di mana peta potensi lokasi bis coffee shop di kota Bogor ini, yang area warna gelapnya itu adalah potensinya rendah, yang umur seperti ini, dan untuk warna kuning cerah di sini, itu wilayah dengan skor potensi tertinggi. Nah, inilah lokasi yang paling strategis untuk seseorang membuat coffee shop karena memiliki kombinasi jarak fasilitas yang dekat dan kepadatan penduduk yang ideal berdasarkan mindset yang telah kita lakukan. Oke,
Meskipun dari peta tadi kita udah bisa tahu area yang potensi dan nggak potensinya itu di mana, tapi di sini kita melakukan fungsi IDX max yang di mana kita bisa langsung menemukan satu baris heksagon dengan performa terbaik lalu mengambil titik pusatnya menggunakan geometri dot centroid. Jadi langsung pada titik utamanya. Nih, lokasi terbaiknya. Nah, setelah itu kita print koordinat WGS 8R-nya dan kita print longitude-nya dan latitude yang presisi. Dan ini adalah hasilnya, yang dimana skor potensi printnya itu di 0,863 sekian dengan koordinat VTM itu di poin yang ini, dan untuk WGS 84 dan longitude itu di sini, dan untuk latitude tadi di 6,59 sekian. Nah, jadi itulah tadi mengenai finalisasi dataset yang telah kita lakukan untuk menentukan potensi tertinggi dari peta coffee shop di Kota Bogor tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.